Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Lahab dan surat Al-Kafirun, di mana surat Al-Lahab dan surat Al-Kafirun ini berada di bab 1. Surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab merupakan urutan surat yang ke-11 di dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab terdiri atas 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Surat Al-Lahab menjelaskan tentang Abu Lahab dan istrinya yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua kelak akan celaka dan masuk neraka. Surat Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang artinya gejolak api. Adapun bunyi dari surat Al-Lahab adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Dalam surat Al-Lahab terdapat beberapa lafal yang mengandung bacaan tajwid. Antaranya, pada ayat pertama, labi watab dinamakan bacaan izgham bigunah sebab kasroh tanwin bertemu dengan huruf wawu. Cara membacanya dengan mendengung. Pada ayat kedua, lafal anhu dinamakan bacaan izhar khalqi sebab nun sukun bertemu dengan huruf aha. Cara membacanya dengan jelas dan terang. Pada ayat ketiga, lafal narongzata dinamakan ikhfa hakiki sebab fathah tanwin bertemu huruf dal. Cara membacanya dengan samar-samar atau sangau. Pada ayat kelima, lafal hablum min dinamakan idgham bigunah sebab dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya dengan mendengung. Pada ayat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, lafal watab, kasaba, lahab, al-khotab, masada dinamakan bacaan qalqalah kubra. Sebab huruf-huruf qalqalah tersebut matinya pada tanda waqaf. Cara membacanya dengan memantulkan dengan keras. Adapun cara membacanya watab, kasab, lahab, al-khatab, masad. Mengartikan surat Al-Lahab. Arti dari surat Al-Lahab dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Kedua, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Tiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Keempat, dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sapi. Adapun arti dari surat Al-Lahab berkata yaitu yang pertama, tabbat binasalah, yada kedua tangan, tua tabba dan benar-benar dia binasa, ma'aghna tidaklah berguna, anhu darinya, maluhu hartanya, wama dan apa yang kasaba yang dia usahakan. Saya selanarong dia akan dimasukkan ke dalam api. Zata lahabiyu yang bergejolak wamro'atuh dan istrinya. Hamalata pembawa al-khotabal kayu bakar. Fi di jidiha lehernya hablum tali mim dari masad sabut.
Di antara kandungan surat Al-Lahab menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil adalah orang yang selalu menentang dakwah Rasulullah. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW dengan nama asli. Abu Lahab adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, hubungan antara Nabi Muhammad dan Abu Lahab sangat baik. Namun, semenjak Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam, Abu Lahab secara tegas menolak dan memusuhinya. Bahkan secara terang-terangan, Abu Lahab dan istrinya selalu menyebarkan fitnah dan berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan berbagai cara, termasuk menggunakan semua harta bendanya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun, semua usaha yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya itu menjadi sia-sia, karena mereka berdua kelak di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Semua harta bendanya yang dibangga-banggakan itu tidak ada gunanya. Demikianlah balasan Allah kepada orang-orang yang berusaha menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan urutan surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Namun, nama surat Al-Kafirun diambil dari ayat yang pertama dari lafal Al-Kafirun, yang artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang usaha orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka berani mengancam dan hendaknya membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun usaha dari orang-orang kafir Quraisy tersebut sia-sia karena Nabi Muhammad SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bacaan dari surat Al-Kafirun yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidum ma battum wa la antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Mengenal tajwid dalam surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun terdapat beberapa lafal yang mengandung bacaan tajwid, antara lain, pertama, pada ayat ke-1 lafal Al-Kafirun terdapat dua bacaan tajwid, yaitu Al-Qamariyah dan Mad Arid li Sukun. Dinamakan bacaan Al-Qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf kaf. Huruf kaf adalah salah satu dari huruf Qamariyah. Cara membacanya adalah bacaan alif lam dibaca dengan jelas dan terang. Pada lafal di atas juga terdapat bacaan mad arid li sukun, sebab mad yang terdapat pada akhir ayat. Cara membacanya dibaca panjang 2-4 dan 6 harokat ketukan. Yang kedua, pada ayat kedua, lafal la a'budu dinamakan bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu dengan huruf alif dan hamzah dalam dua lafal yang berbeda. Cara membacanya dibaca panjang 4 dan 5 harokat atau ketukan. 3. Pada ayat ke-6 lafal dinukum dinamakan bacaan mad tabi'i sebab terdapat huruf mad yaitu ya sukun setelah harokat kasroh. Cara membacanya dibaca panjang 2 harokat atau ketukan. Arti surat Al-Kafirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agama.
Arti surat Al-Kafirun berkata, Kul katakanlah, ya ayyuha wahai Al-Kafirun, orang-orang kafir, la tidak a'budu, aku penyembah, ma apa yang tak budun, kamu sembah, wa dan antum kamu abiduna menjadi penyembah, dinukum agamamu, li untukku, din agamaku. Menjelaskan kandungan surat Al-Kafirun. Di antara kandungan dari surat Al-Kafirun adalah bahwa agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menjaga toleransi atau berbuat baik pada orang Islam, kepada orang selain non-Islam, selama tidak berhubungan dengan masalah keimanan atau akidah. Selain itu, surat Al-Kafirun juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Sebaiknya, orang-orang kafir pun tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW, karena agama dan Tuhan Nabi Muhammad SAW berbeda dengan agama dan sesembahan orang-orang kafir. Terima kasih anak-anak, kalian telah mempelajari tentang surat Al-Lahab dan surat Al-Kafirun. Semoga kalian mampu memahami pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.